Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih baik lagi sama gua Endra, terus ada Moha sama Bang Emil. Ya, jumpa lagi. Kali ini gua mau bahas sama Bang Emil mengenai biaya-biaya kalau ke Bangkok tuh berapa kira-kira kisaran gitu. Karena kan di sono lu tahu soal hotel, makannya juga, belanjanya. Wah, ada satu daerah yang kalau orang-orang Indonesia ke sana itu udah ajib banget. Ya Kak, ya. Oke, jadi di vlog kali ini yang tadi udah dijelasin ke Hendra, kalau kita mau ngomong masalah kira-kira berapa sih kalau kita mau jalan-jalan ke Thailand, ya baik itu sama rombongan ataupun mau jalan sendiri atau independence. Nah, bareng kali ini bareng sama Kang Emil, ya masih dengan tour leader seniornya, ya baik pengalaman maupun umurnya. Kita akan kupas pelan-pelan, ya baik itu paling enak sama paling murah. Kalau kita dari Indonesia mau ke Thailand itu naik apa sih, gitu kan? Lalu juga di sana makannya apa ya? Terus berapa kocek yang harus kita keluarin? Terus sama juga enaknya kalau malam-malam itu kita nongkrongnya atau tempat rame wisatanya itu adanya di mana? Termasuk juga tempat belanjanya pastinya. Gimana? Oke, gua mau tanya sama Emil ini mengenai satu daerah. Kalau seandainya orang kita itu, gue dengar di sono ada tempat belanja kayak Mangga Duanya Jakarta, atau hotelnya mau daerah apa entah apa lah begitu, daerah situ gitu. Dan menurut lo itu cocok gak buat orang Indonesia kalau seandainya kita mau ke sana? Oke ya, jadi kalau estimasi biaya ya kurang lebih ke Thailand ya, itu kita untuk orang Indonesia dengan duit sekitar 5 juta lah ya. Dapat tuh ya? Udah dapat ya, bisa 4 hari 3 malam ya. Lu dapat pesawatnya yang budget sering ya. Oke, lalu hotel sama di sana warui dengan itu udah ke Pattaya, Mil? Pattaya mungkin tambah sedikit lah. Ya, kalau 4 hari 3 malam kayaknya terlalu mepet untuk Pattaya, karena kalau di Pattaya menurut gua kita harus ini lah 1 malam aja buat rasain suasana pagi, siang, malam di Pattaya yang berbeda-beda ya. Nah, kalau untuk shopping, lalu dan jalan-jalan di Bangkoknya ya bisa 2 hari 3 hari. Ya, jadi di Thailand ini khususnya tadi yang kota-kota yang udah disinggung sama Emil, ini mereka tuh punya karakter masing-masing, beda-beda. Contoh kayak misalkan lu di Bangkok gitu ya. Di Bangkok tuh suasananya tuh kayak di kota. Sementara kalau di Pattaya, begitu pas dari Bangkok pindah ke Pattaya, itu udah kayak di Bali ya, kan? Pantai, terus juga di pinggirnya banyak kafe-kafe, ada restoran, dan juga tentunya pastinya makanan-makanan dan tempat wisatanya juga menarik. Nah sekarang Mil, kan dulu nih sebelum pandemi banyak penerbangan nih yang budget-budget, salah satunya kan Air Asia tuh, kan jamnya juga bisa dibilang bagus gitu kan. Nah kalau misalnya kita naik penerbangan yang murah-murah, worth it nggak sih menurut lo? Kayak misalnya dia naik Air Asia terus nginepnya di hotel bintang berapa yang rekomendasi? Menurut gua sangat worth it sekali ya dengan naik airlines yang murah, karena penerbangan juga tidak terlalu lama kan ya. Ke Bangkok sekitar 3,5 jaman lah ya, apalagi kalau pakai Air Asia kita ada transit di Kuala Lumpur, tapi ada juga yang direct sekarang ya, direct langsung ke Bangkok. Worth it sekali ya dengan kadang tuh kayak Thai Airlines kita kasih promo yang bagus juga untuk tiket, tapi itu dulu sebelum pandemi ya. Setelah ini kita belum tahu lagi ya, tapi yakin yakin mudah-mudahan cepat berlalu di badai. Jadi emang kayak di Bangkok gitu ya, sebetulnya kan dia punya 2 bandara ya, yang satu Don Muang, satu lagi Suvarnabhumi Ya, baru. Gue lupa tuh yang dalam kota yang mana? Don Muang ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita terbang pakai budget airlines, kelebihannya
dia masuknya tuh ke Don Muang. Jadi langsung ke pusat kota. Jadi kalau kita tuh terbang dari luar negeri gitu ya, mau masuk ke Jakarta, kan ada 2 bandara juga. Satu Cengkareng, satu lagi Halim. Nah, Don Muang tuh kayak Halim. Jadi begitu pas mendarat, lu langsung di pusat kota. Betul. Bisa langsung ngapain? Belanja. Langsung ke mall juga jadi bisa ya. Langsung makan durian juga dekat dari situ. Nih orang kita nih kalau lagi ke Thailand atau keluar negeri kemana aja lah kira-kira gitu ya. Yang paling rusuh itu kalau kita bicara telepon. Oke, internet ya. Internet. Update status. Masih luar biasa. Nah maksud gue gini, mendingan pakai nomor Indonesia atau mendingan beli di sono kira-kira? Kalau gue hitung-hitungan misalnya dari segi cost dan lain sebagainya. Oke, kalau gue pribadi saranin lebih aman pakai beli nomor di sana. Murah ya? Karena murah dan jaringan udah pasti aman. Iya. Ya. Kalau kita pakai nomor Indonesia nggak tentu juga, ya kadang bagus, tapi kalau pas lagi kurang bagus itu mengganggu. Di SIM cardnya di sana itu sangat mudah sekali ya, di minimarket banyak ya. Seperti di Indonesia ya, dan yang pasti itu jaringannya udah pasti aman. Wifi juga cepet ya? Wifi cepet. Kalau sendiri? Kalau rame-rame ya tetap aja lu. Di setiap hotel sudah pasti ada Wifi. Jadi kalau mau hemat kuotanya sama hotel matiin. Sebab gue pernah bawa begini, gue waktu tour orang kita tuh selalu pakai wifi di restorannya bilang begini, itu tamu kamu ya, kasih tahu sama tamu kamu, kalian itu lagi jalan-jalan, jadi jangan main handphone. Orang kita kan wah gila, update status itu, kalau udah ngeliat wifi restoran yang ditanya pertama tuh wifi-nya apa, passwordnya, ya kan? Udah pasti tuh. Lu kalau misalnya di bis ngomong ada wifi, nggak didengerin. Yang penting ada wifi, diam tuh. Tour leader mau ngomong apa silakan. Ya kan? Iya, itu jeleknya ada itu ya wifi ya. Terutama kita orang Indonesia masih kurang ini, karena padahal kan sayang kita jalan-jalan menikmati suasana lokal ya, suasana yang berbeda dengan Indonesia ini. Asik aja. Kalau nggak kita ingetin, udah lah. Sayang. Jadi saran gue juga kalau kita lagi jalan-jalan pakai ini harus bijak ya. Saat waktunya lihat lokasi pakai silakan. Tapi kalau buat update nanti itu bisa di hotel. Ya atau sekali aja update udah nikmatin suasana. Ya, jadi kadang-kadang begini, selama perjalanan memang semua informasi itu bisa dapat dari Google. Ya. Tapi ada info-info juga yang nggak ada di Google. Itu dari kecakapan tuh leader waktu pas dia bercerita. Nah itu tuh nggak ada di Google atau dimanapun. Jadi ya saran sih benar kata Bro Emil ya. Jadi harus bijak-bijak pakai internet. Jadi sewaktu kita shopping, foto, eating itu yang penting. Apalagi posting, penting bener. Tapi waktu pas lo denger cerita, wah ini penting juga. Jadi bisa juga tutup dulu internetnya, dengerin tour leader lagi cerita atau local guide lagi cerita, karena pastinya akan banyak pengetahuan yang bisa didapat dari sana. Karena gini, orang Indonesia itu punya sifat gimana nanti, bukan nanti gimana. Ngerti nggak sih? Nggak ngerti. Orang Indonesia tuh kumaha engke. Bukan kayak kumaha. Jadi lu kalau misalnya bikin satu acara perjalanan, saran gue lu harus detail. Lu hari ini mau kemana. Kalau enggak men, itu duitnya habisnya lebih banyak. Karena orang kita tuh itu tadi kumaha engke, bukan engke kumaha. Jadi kan dia pasti begitu. Apalagi kalau pas lagi belanja-belanja ya. Ngomong belanja ya. Itu kalau di Bangkok ya ada tempat favorit buat belanja ya, daerahnya Platinum itu di situ ada mall Platinum ya, lalu ada pasar kayak Tanah Abangnya kayak Mangga 2 ya, kayak Mangga 2 lah, dan itu sekelilingnya banyak hotel-hotel. Nah itu hotel favorit tuh buat kita orang Indonesia. Hotel macam-macam, bintang 3, 4, 5 ada semua di sekitaran itu. Makan gimana nih? Makan yang kita terutama buat orang Indonesia Muslim ya, di situ banyak makanan halal. Jadi di sana penjual kan banyak yang orang Muslim. Iya, dari Thailand itu ya. Itu banyak makanan Selatan halal. Ya. Iya, dari Thailand itu dari selatan.
Dan lalu ada yang khas ya. Ini yang khas katanya pasar bukanya hanya hari Sabtu dan Minggu. Pasar Jatujak. Oh iya, Itu besar sekali kan, tahu ya? Waktu kita ada ke sana nggak ya? Nggak Ada ya. Nah itu gue juga sampai saat ini udah puluhan kali ke Thailand. Sombong amat. Nggak tahu itu apa bener nggak bukanya hanya hari Sabtu dan Minggu. Karena ya emang pas kita ke sana pas turunnya lagi hari Sabtu atau Minggu. Karena logika gue begini, kalau cuma bukanya Sabtu dan Minggu, rugi dong pedagang, kan dia bayar sewa, bayar apa. Apalagi lu banyak just tip. Tapi kata orang sana, ya benar. Jadi mungkin itu pasar kaget kali ini ya. Lu ingat nggak waktu yang grup kita yang bertiga sewa itu apa di hotel yang beli sendal 1 karung Oh iya. mau ke Indonesia satu sandal 1 karung men. Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Ada yang just tip. Tapi itu emang luar biasa ya, yang namanya di Platinum gitu ya, Platinum Mall. Jadi setiap lantai itu mereka tuh punya bagian masing-masing. Jadi misalkan lantai dasar nih souvenir, lantai atas tas semua satu lantai. Terus lantai atasnya lagi ada baju semua. Terus atasnya lagi lantai atas ada celana semua, jas semua. Jadi kalau kita nih orang Indonesia yang mau belanja ke sana udah pasti bakalan kalah ya Mil ya. Karena kenapa? Barang belanjaan yang dibeli di sana itu banyak dijual di sini akhirnya. Jadi mereka beli berkarung-karung gitu ya, berkoper-koper sampai di Indonesia akhirnya dijual juga. Jadi banyak juga yang bisa bilang bukan just tip ya. Jadi orang mungkin spend uang Business. untuk beli paket ke Thailand gitu ya, 4-5 juta atau mungkin sampai 6 juta. Di sana dia belanja, pulang bisa dijualin lagi, akhirnya buat jalan-jalan lagi. Tuh ada yang buka outlet juga ya di Jakarta ya. Ada. Iya, artis-artis ya, ada yang cantik-cantik itulah, yang ganteng-ganteng, belanjanya ada itu di Thailand. Karena saya pernah beberapa kali bersama mereka gitu. Dan outletnya di sini gede-gede. Kita tahu leader kan, tapi artis bagus ini. emang barangnya di sana juga walaupun harganya murah, kualitasnya tinggi. Ya orang kita memang demen gitu sih. Jadi Bangkok tuh destinasi yang boleh di itu ya. Sangat Jadi belanja rekomen ya. rekomen Kuliner? dan jalan. Wow, kuliner juga Apalagi ya. apalagi ya semua makanan enak-enak semuanya. Enak, ya? Nggak ada orang Indonesia yang bilang ke jalan ke mana Bangkok, Pattaya, ke Thailand kan juga bilang makanannya nggak enak, nggak ada. Semua pasti bilang enak. Nah, sama ini juga nih buat kuliner. Memang kebanyakan kan orang yang bilang banyak kan makanan halal, banyak ya. Banyak. Baik itu di tempat belanja atau di restoran-restoran, karena mereka itu setiap kali ada dagangan atau tempat makanan, walaupun dia bentuknya bazar, contoh misalkan di Platinum gitu ya, itu kan mereka akan pasang stall-stallnya. Kalau memang halal mereka akan pasang logo halal, ya kalau misalkan tidak mereka nggak akan pasang logo halal. Jadi kita Muslim untuk makan tuh nyaman. Ngomong-ngomong kuliner, lu bisnis apa sih? Makanan ini. Apa nih? Oh dari Thailand juga. Makaroni. Sekarang sih alhamdulillah gua bikin makanan ya. Sama istri sama anak dibantu ini ada makaroni. Makaroni ini ya. Mantap. Idenya ya dari jalan-jalan juga lah. Ya kita padukan makanan-makanan dari seluruh dunia ya. Wih, seluruh dunia. Makaroni kan ini Bingung khasnya makannya dari- seluruh dunia. khasnya Italia ya. Di dalamnya tuh ada parutan keju. Oh ya jadi kayak di Swiss ya. Lalu ada daging sapi cincang ya, sapi New Zealand. Wih, Ya. Ada sosis ayam juga, jadi tapi bumbunya sosis ayam dari Thailand. Itu ada apa mereknya? Lupa juga. Ada ayam yang gede lah ya, tapi bumbunya Indonesia banget. Ya, jadi bisa dicoba dan alhamdulillah ini sudah terpesan sekitar hampir 1.500. Itu ukuran kecil ya. Ukuran kecil tuh. Jadi tiap hari ini ya kita bikin ini aja lah. kelebihannya apa nih? Kelebihannya Makaroni nih. waduh. Kelebihannya iya. Makaroni. Oh, ini kelebihannya ada Yeye. Maksudnya nama istri saya ya. Makaroni kelebihannya ya. Tapi Enak Mil, lah boleh coba. gua dengar Mil, kalau makaroni lo ini Mil, banyak juga orang yang beli akhirnya buat disedekahin Mil. Gimana Betul. ceritanya?
Oh iya, jadi ceritanya makaroni ini kan makanan orang tahu selama ini makanan mewah ya, kelas-kelas restoran ke atas ya. Jadi teman ada yang lucu gimana kalau kaum duafa juga jangan cuma dibagiin makanan nasi bungkus aja. Cobain dong makaroni tanya. Alhamdulillah lah dari situ teman ada yang bantu order gitu ya, kita bagiin alhamdulillah. Jadi teman-teman jadi inspirasi buat yang lain untuk bagi-bagi ke kaum duafa dan Jadi maksudnya kalau misalnya gue order sama lu, gue bisa email tolong kasihin ke duafa gitu. Insya Allah bisa. Jadi gue udah kegiatan juga keliling gitu kan. Ada kerjaan tiap hari jadinya. Ya alhamdulillah. Insya Allah bisa. Jadi kalau dulu Emil bawa rombongan ke luar negeri gitu ya, nyobain budayanya, nyobain makanannya. Kalau sekarang enggak, dia bikin di rumah. Ini makanan yang khas dari luar ini dibawa ke orang-orang yang memang mau mencoba. Mau mencoba ya. Karena emang ini jadi paduan Emil ya. Paduan. Pastanya mirip-mirip kayak makaroni, mirip-mirip kayak Itali gitu ya. Bumbunya mantap. pakai keju, wah, gitu kalau makan kejunya udah berasa kayak di Swiss. Nah ini satu Swiss lagi. Bakery. Gue lihat ini nih. Ini apa nih? Nut Tracer. Kalau ini bisnisan anak juga, alhamdulillah bisa bantu-bantu juga ya selama pandemi ini ya. Jadi ini ya bisa dilihat di sini ya, nanti di IG-nya ya ada makanannya sangat menarik sekali, makanan frozen dan ada brownies juga. Alhamdulillah di Kota Bogor sudah lumayan lah, ada aja yang pesen dalam seminggu bisa ada aja pesanannya. Nah tapi Mil, satu kotak ini satu jenis makanan atau macam-macam? Ada berapa jenis sih di dalamnya? Macam-macam. Oke guys, itu tadi baru aja kita ngobrol-ngobrol bareng Kang Emil, seorang tour leader profesional yang sekarang mulai menjamah bisnis lain, yaitu bisnis kuliner. Nanti kita akan ada konten yang lainnya, Indra ya, Pasti. tentunya dengan tour leader yang berbeda lagi. Tentunya kita akan kupas juga ya dengan tel-tel yang lain. Karena ya itu, setiap tour leader itu punya cerita dan setiap cerita itu pasti punya makna. Jadi guys, jangan lupa di like, subscribe, share, dan tentunya di komen ya yang positif, karena kita masih tunggu komen-komennya. Siapa tahu dari kalian ada yang mau tahu gitu ya, atau mau kepoin tour leader tuh apa aja sih dunianya gitu. Jadi silakan komen di bawah. Ya. Nanti ada cerita lagi dari tour leader yang lain. Karena gue yakin setiap tour leader punya satu cerita, punya satu alasan kenapa dia jadi tour leader. Dan yang pasti ada cerita menarik buat kita dengar dan simak. Oke, kalau gitu thank you very much. Bye. Dan jangan lupa keep safe, tetap sehat, dan jangan lupa jalan-jalan. Semangat jalan. Karena jalan-jalan kita punya pengalaman. Kalau pengalaman, kita punya banyak cerita yang nanti kita bisa ceritain semuanya. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.